Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketetapan Daki, jurusan Teologi Sekolah Tinggi di STG Yesus Mission Jakarta. Salam channel Injil. Dengan judul saya yaitu Yesus dan Melkisedek. Jadi latar belakang Yesus dan Melkisedek ini pada mulanya gambaran tentang Mesias, dan ini agak suram dan sulit untuk ditemukan titik terangnya, karena pemikiran tentang mengurapi dan pemikiran tentang orang yang diurapi itu adalah sangat lazim pada masa Perjanjian Lama. Jadi dalam kerajaan Israel, raja biasanya itu yang diurapi itu sebagai wakil khusus Allah terhadap umatnya. Jadi bagi bangsa Israel itu Daud itu merupakan salah satu raja mereka yang termasuk. Jadi di dalam Mazmur pasal 110 ayat 4 menyatakan bahwa Melkisedek yang akan datang kemudian sebagai seorang raja keturunan Daud yang ditetapkan sumpah Allah menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi istilah Mesias ini menunjukkan pada seorang raja yang merupakan manifestasi dari pemerintahan Allah di dunia ini. Jadi dalam perspektif ya orang Yahudi itu pada saat itu, Melkisedek ini adalah Raja Salem, merujuk kepada seorang imam besar yang menjabat di masa Abraham dan Sem dan putranya Nuh. Jadi pembahasannya, jadi pengertian daripada Mesias ini itu dalam bahasa Ibrani itu Mesias, yang berarti diurapi, dan bahasa Yunaninya itu Kristos. Jadi di situ adalah dikenal atau disebutkan itu sebagai Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Jadi di dalam kekristenan itu Yesus itu dipercaya sebagai Mesias yang diurapi dan yang telah dinantikan oleh umat Kristiani untuk membawa keselamatan daripada Allah untuk menebus manusia. Jadi orang yang diurapi itu dianggap sebagai milik Allah untuk mendapatkan tugas khusus. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi kita bisa lihat dalam jadi Yohanes menuliskan tentang Yesus itu bahwa Allah. Jadi kita bisa lihat dari apa? Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di sini bahwa pada mulanya firman, yaitu Yesus sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi para pemimpin agama pada zaman Yesus itu memahami sekali bahwa Yesus itu mengklaim bahwa dirinya itu adalah Allah sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 17 dan sampai ayat yang ke-18, di Paulus juga menulis ketika Yesus mati, jadi Bapa pun menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Dia itu adalah Allah sendiri. Kita juga bisa lihat bahwa di kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ya. Menurut Alkitab, yang membentuk Allah yang Esa. Jadi konsep ini dikenal dengan nama Allah Tritunggal. Jadi para pemimpin agama pada zaman Yesus memahami konsep ini. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 19. Jadi Melkisedek ini adalah Raja Salem, yang berarti raja kebenaran, dan imam Allah yang maha tinggi. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai yang ke-20, dan Mazmur 110 ayat ke-4, dan Ibrani 5 ayat 6 sampai 11, dan kita bisa lihat juga Ibrani 6 ayat 20 dan Ibrani 7 ayat 28. Jadi di kitab Mazmur ini Melkisedek ini yang ditulis Daud, itu Melkisedek itu diperkenalkan sebagai salah satu tipologi daripada Yesus Kristus. Jadi dengan demikian Melkisedek ini ada, dan imamnya yang unik ini sebagai salah satu tipe daripada Yesus Kristus. Jadi surah Ibrani pasal 6 ayat 20 mengatakan bahwa ia sendiri adalah Yesus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi surah Ibrani pasal 7 ayat ketiga ini menyatakan bahwa kalau Melkisedek itu tidak berbapa, dan tidak juga beribu, dan tidak juga bersilsilah, dan tidak berawal hidupnya, dan tidak berkesudahan.
karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi anak Allah itu Yesus Kristus datang ke bumi untuk mati, untuk menggantikan kita. Jadi dia hidup dengan tidak berdosa, dan dia adalah satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk membayar dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi hanya melalui Yesus Kristuslah dosa kita dapat diampuni dan kita dapat datang kepada Allah. Bisa kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat setiap orang yang ada di dalam dunia. Kita bisa lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi Yesus itu sebagai Mesias di dalam kita Injil Sinoptik. Jadi kita bisa pengakuan Petrus pada saat itu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi kita bisa lihat Matius pasal 16 ayat 16 dan Markus pasal 8 ayat yang 29 dan Lukas pasal 9 ayat yang ke-20. Jadi merupakan pengakuan Petrus ini adalah sangat terkenal tentang Mesias ini. Jadi pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapa dirinya, jadi para murid-muridnya menjawab dia itu Yesus atau Mesias yang membawa keselamatan. Jadi Melkisedek ini hanyalah salah satu tipologi dari Kristus yang merupakan peraturan daripada pelayanan Allah. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan konsep Mesias dalam Injil Sinoptik itu yang diurapi. Maksudnya itu adalah yang diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan tugas khusus daripada Bapa. Jadi kesimpulan di sini bahwa kita bisa melihat bahwa Mesias ini adalah Kristus sendiri. Kita Yohanes pasal 1 ayat 41 yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya di zaman PL yang akan datang ke dunia sebagai Raja Damai, dan ia juga datang ke dunia sebagai Juru Selamat. Jadi Melkisedek ini hanyalah kiasan belaka, maka rincian mengenai dirinya yang tidak memiliki silsilah itu tidak berawal, bahkan itu merupakan pelayanan yang tidak henti, hanyalah untuk menonjolkan misteriusnya. Jadi kejadian seperti ini sengaja tidak menjelaskan rincinya soalnya sehingga berfungsi untuk menghubungkan Yesus dengan Melkisedek. Sekian dan terima kasih. Salam channel Injil.